kita berada di minggu pertama di bulan ini. Dan kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan saat ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di bulan yang baru Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan senantiasa ada bagi setiap kami. Ini kami umat-umat yang siap memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati kami untuk menyembah Engkau Tuhan. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit yang menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi saat ini. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama nyatakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling baik, yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Sambil sorakan haleluya. Boleh satukan tepuk tangan kita buat Tuhan Allah yang dahsyat. Sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Sama-sama Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kau dahsyat Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Lebih lagi Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Kita percaya bahwa Tuhan Allah ada di tengah kita. Mari sama-sama lebih lagi nyatakan Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergerak dengan penuh sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan satu kali lagi nyatakan Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan haleluya. Saya percaya yang ada di rumah-rumah ada sukacita penuh, amin. Boleh berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan Yesus.
saudara. Dari surga, amin, turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Semuanya sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah, haleluya, di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sorakan haleluya. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku. Amin. Katakan gunung-gunung, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua menjadi orang yang benar. Lebih lagi, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sukacita pujian di rumah, yang ada di rumah-rumah, yang ada di kota-kota. Mari terus menari memuji Tuhan Yesus. Berikan tarianmu, berikan ucapan syukurmu bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Semua bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua, Tuhan melawat. Lagi saudara, sukacita pujian di rumah-rumah dan ada tarian, ada pujian, ada sukacita. Bergembira semua, Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Sorakan haleluya, saudara. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Satu, dua, tiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir
sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan haleluya. Kita akan mendengarkan pesan dari Teologi Pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita Paniko mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan.
Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa, menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan, kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat, menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima perjamuan kudus. Persiapkan hati kita sama-sama. Terus kita menyembah Tuhan, saudara. Bawaku dekat
diriku mendekat padamu. Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah, kami tinggikan namamu, kami muliakan namamu, Allah yang besar, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan menjadi satu dupa yang harum yang menyenangkan hatimu ya Tuhan. Biar pujian penyembahan kami jadi dupa yang harum yang menyenangkan hatimu. Dan ya sebentar Tuhan kami akan duduk diam dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hatimu ya Tuhan. Berbicaralah, ajarlah, tuntunlah kami melalui bibir mulut hamba-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, nyatakan pewahyuan-Mu yang baru turun di tengah-tengah kami dan urapilah setiap kami. Hamba sangat menyadari persiapan pengetahuan semuanya terbatas adanya. Oleh itu Tuhan, urapan yang baru, pewahyuan yang baru turun di tengah-tengah kami dan urapi setiap kami. Kami siap terima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap terima firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Puji Tuhan, hari ini di hari yang pertama di bulan yang ke-11 di tahun 2020. Kita dapat mengucap syukur, kita dapat beribadah bersama-sama. Nah saudara, ini yang Tuhan taruh di hati saya. Saya tidak berkhotbah apa yang ada di pikiran saya. Tapi saya akan menyampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Nah hari-hari ini yang Tuhan taruh di hati saya tentang bagaimana kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Sebagaimana semakin kita mendalam dalam situasi keadaan pandemi kayak sekarang begini. Jangan sampai saudara justru keadaan membuat kita terhilang. Saya rindu melalui ibadah hari ini justru membawa kita kembali semakin mengasihi Tuhan, semakin dalam. Bahkan mengalami Tuhan semakin dalam kehidupan kita. Saudara, di Alkitab ada satu peristiwa di mana Daud waktu itu sedang dalam pengembalaan di padang Yehuda. Dan dia tulis begini di Mazmur 63. Ayat 1 sampai ayat ketiga katakan begini. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu.
seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Saudara, saya teringat akan kita hari-hari ini, saudara. Mungkin keadaan kita seperti Daud. Memang kita nggak di padang gurun. Tapi sepertinya kita ada di padang gurun seperti kondisi Daud waktu itu, saudara. Di masa pandemi seperti ini, masa-masa yang sudah cukup lama, berbulan-bulan kita sudah lewati, membuat kita seperti tinggal di padang gurun yang tandus, yang tidak berair. Oleh itu saudara, Daud merindukan bagaimana hatinya yang gersang, dia rindu supaya diairi oleh air kehidupan. Kita angkat pujian ini yuk, bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Nah saudara, inilah menjadi kerinduan Daud. Dan biarlah hari-hari ini menjadi kerinduan kita. Supaya hati kita yang haus akan Tuhan. Yang gersang mungkin karena persoalan, pergumulan, ketakutan, kekhawatiran. Membuat jiwa kita haus akan Tuhan. Dan biarlah hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Nah saudara, saya teringat akan apa yang disampaikan oleh di Kisah Para Rasul, saudara. Kalau di Kisah Rasul 15, surah 16 ayat 17 katakan begini. Kemudian aku akan kembali dan akan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya itu. Saudara, ini adalah satu hal hari-hari ini yang Tuhan mau kerjakan. Merestorasi pondok Daud. Artinya merestorasi pujian penyembahan hidup kita. Sehingga ketika hidup kita mengangkat pujian penyembahan, Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Yohanes 4 ayat 23 dan 24 katakan begini. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dan Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah saudara, mengalami dimensi kasih Allah yang lebih dalam daripada yang pernah kita alami sebelumnya. Saya rindu hari-hari ini terjadi pada kita saudara. Ya bagaimana mengalami satu dimensi kasih Allah yang baru. Yang belum pernah kita ngalami. Mungkin dulu sudah kita ngalami. Tapi mungkin selama ini terhilang daripada kita. Saya rindu kita kembali pada kasih yang mula-mula. Membuat dimensi kasih itu. Kasih Allah itu memenuhi dalam kehidupan kita. Nah hari ini saya mau bicara garis besarnya mau dua hal saudara. Pertama saya mau akan berbicara tentang menyembah Tuhan dari jauh versus mengalami keintiman dengan Tuhan. Nanti hal yang kedua saya akan berbicara tentang kasih.
Hal yang kedua saya akan baca dimensi kasih Kristus. Mari kita akan lihat dimensi yang pertama ini saudara. Yaitu menyembah Tuhan dari jauh versus mengalami keintiman dengan Tuhan. Saudara, ini terjadi pada bangsa Israel. Saya mau ngomong begini saudara, ini terjadi di kalangan orang Kristen saudara. Contohnya saudara ya, bangsa Israel di bawah pimpinan Musa mengalami banyak mujizat. Tetapi sayang, waktu itu orang Israel tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Mereka mengalami mujizat mereka mengalami. Tapi mereka tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Oleh karena itu saudara, saya rindu mengingatkan kita. Apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Ya, sejak awal bangsa Israel itu memang bangsa pilihan Tuhan saudara. Dia bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Ketika keluar dari Mesir, dia bangsa pilihan. Ironisnya, walaupun dia bangsa pilihan Tuhan, predikat itu ada pada dia, tapi dia tidak mengalami level keintiman dengan Tuhan. Bahkan di dalam tabernakel Musa pun, bangsa Israel belum mengalami keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Dan ini yang perlu kita lihat hari-hari ini saudara. Yang B saudara, barulah pada zamannya Daud ada pembaharuan yang luar biasa dalam taat cara beribadah mereka di Pondok Daud saudara. Tabut perjanjian yang ada di ruang Maha Kudus sekarang ada di tengah-tengah umat Tuhan. Umat Tuhan bisa datang mendekat, menyembah Tuhan secara langsung tanpa terpisah oleh tirai lagi saudara. Saudara, saya juga yakin saudara, kalau di gereja kita sedang merestorasi Pondok Daud, artinya saudara, biarlah kita pujian penyembahan kita semakin mengalami Tuhan secara pribadi saudara. Yang C saudara, hal yang C saudara. Saya yakin hari-hari ini ada babak baru di depan kita. Dalam situasi keadaan seperti sekarang ini, Tuhan mau membawa kita dalam keintiman dengan Tuhan. Yang Tuhan mau bawa gereja ini saudara. Nah saudara, kalau kita sungguh-sungguh datang dan melayani Tuhan dengan hati yang benar dan kerinduan yang besar, maka saudara, saya yakin dan pasti semua kita akan mengalami kasih hadirat Tuhan yang begitu indah akan ada pada kita saudara. Oleh itu saya rindu biarlah hari-hari ini kita secara pribadi ngalami setiap kita saudara. Kita memiliki kasih yang indah, berarti kita memiliki passionate love. Atau kasih yang mula-mula, kasih yang berkobar-kobar saudara. Kasih yang lebih mendalam dengan Tuhan. Dan ini harus kita miliki hari-hari ini. Yuk kita angkat pujian ini lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindunya Kau Yesus. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, puji untuk Kau Yesus. Ku mengasihi, sekali lagi katakan, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus. Ku mengasihi. Passionate love, kasih yang mula-mula, hati yang punya passion, yang bergairah dengan berkobar-kobar dengan Tuhan. Dan biarlah kasih itu ada pada kita hari-hari ini saudara. Kalau kita baca di Yesaya 54 ayat 1, katakan begini. Bersorak-sorailah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. Ayat kelima katakan.
Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam. Namanya yang menjadi penebusmu ialah Maha Kudus, Allah Israel yang disebut Allah seluruh bumi. Nah saudara, ini berbicara tentang the power of intimacy. Kekuatan keintiman dengan Tuhan. Kalau ini ada pada kita saudara, saya ingin percaya membuat kita akan semakin dalam mengasihi Tuhan. Penyembahan kita akan menikmati saudara. Kita bisa merasakan begitu kita menyembah kasih Tuhan. Yang saya seringkali ngalami. Tadi pagi pun ketika saya menyembah pagi-pagi saudara. Tanpa saya sadari air mata berlinangan saudara. Karena kenapa? Karena kasih Tuhan. Karena keintiman bergaul dengan Tuhan. Ini membuat kita semakin bergairah dengan Tuhan. Saya berharap biar hari-hari ini. Dalam kegersangan situasi keadaan yang kita hadapi. Tidak membuat hati kita jadi gersang. Tapi membuat hati kita semakin memiliki passionate love. Kasih yang semakin bergairah. Kasih yang mula-mula semakin bergairah. Dan kita boleh memiliki the power of intimacy. The power intimacy. Keintiman dengan Tuhan. Membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Ku cinta Kau Yesus Tuhan. Kau kekasih jiwaku. Kekuatan dalam keintiman dengan Tuhan. Saudara, saya ingin percaya akan membawa kita masuk dalam level kasih Allah yang lebih lagi. Nah saudara, hal yang kedua yang saya mau bicara tentang dimensi kasih Kristus. Saudara, Allah itu mengasihi sekalipun tidak layak kita menerimanya. Dia mengasihi kita walaupun seringkali kita tidak layak. Oleh karena itu sadarilah bahwa kita ini sama sekali tidak layak menerima kasih Allah. Namun demikianlah Allah tetap mengasihi kita. Ini yang luar biasa. Kalau saya merenungkan kayak begini, saudara, seringkali nggak tahan, cuma air mata. Kita ini siapa, saudara? Kita nggak layak. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita, saudara. Saya berharap biar semua kita menyadari akan hal ini, saudara. Ini yang dialami oleh Daud. Di dalam Mazmur 25 ayat 7 dia katakan begini. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Mazmur 32 ayat 5 Daud katakan. Dosaku ku beritahu kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni segala kesalahan. Kesalahan karena dosaku. Mazmur 65 ayat 4 dia katakan, karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Saudara, itulah sebabnya saya rindu mengajak kita semua, yuk hari-hari ini datang kepada Tuhan. Lemparkan segala pelanggaran kita. Biarlah saudara kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menghapus segala dosa kita. Mari kita akui semua dosa kita. Saya ingin percaya Tuhan pasti akan mengampuninya. Hal yang kedua yaitu Allah mengasihi kita tanpa batas. Ini adalah salah satu perbedaan paling mendasar antara kasih Allah
dan kasih manusia. Kasih manusia sangat terbatas, tapi kasih Allah tak terbatas. Efesus 3 ayat 18 katakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, inilah kasih yang luar biasa itu, saudara. Ayat ke-19 katakan, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam segala kepenuhan Allah. Waduh saudara, saya rindu semua kita hari-hari ini mengalami akan hal ini saudara. Ya. Mari saudara coba kita renungkan. Seperti apakah kasih kita kepada Tuhan hari-hari ini. Dalam situasi keadaan seperti sekarang. Bagaimanakah kasih kita kepada Tuhan? Apa cuma sekedar mengalami satu dimensi pertumbuhan yang dalam dengan dia, saudara. Saya rindu, saudara. Ini kita renungkan baik-baik. Kasih Allah yang tak terbatas. Yang kita sudah terima dalam Kristus Yesus. Biarlah ini kita terus boleh menyala-nyala dalam hati kita. Kalau sampai kasih yang mula-mula, saudara. Bagaimana pesan Tuhan buat jemaat di Efesus. Tuhan tegur dengan begitu keras. Dan Tuhan juga ingatkan kita hari ini. Mari saya mengajak kita. Mungkin karena persoalan, karena kepenatan membuat kita hilang kasih mula-mula. Mari kita kembali hari ini saudara. Kalau kita baca di Matius 18 ayat 23 sampai 27 firman Tuhan katakan begini. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Saudara yang saya kasihi, inilah hutang kita. Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Aku sudah melunasi hutangnya. Oleh itu saya rindu mengajak kita. Buka hatimu lebar-lebar dan alami kasih itu dalam hidup kita saudara. Maka saya ingin percaya kita akan dibawa lebih mendalam dengan Tuhan saudara. Yang terakhir saudara. Kasih Allah membawa kita mengalami keintiman dengan Roh Kudus. Efesus 2 ayat 4 katakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Saudara, Alkitab NIRV saudara, dia katakan, but God loves us deeply. He is full mercy. Allah mencintai kita lebih dari segalanya, lebih dalam. Dan dia penuh dengan belas kasihan. Kasihnya dia curahkan. Anugerahnya dia berikan. Saudara saya rindu, mari kita perhatikan baik-baik. God love us. Love deeply. Allah mengasihi kita secara mendalam. Bukan sekedar. Siapapun saudara, bagaimanapun keadaan saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi. Bahkan dia menjadikan sahabat yang karib. Bahkan dia rindu supaya setiap kita mengalami keintiman yang luar biasa. Bersama dengan Roh Kudus. Saya rindu saudara. Lebih dari apapun semuanya. Yang diinginkan oleh Allah adalah persekutuan yang intim dengan kita. Bahkan sampai kita menunggal dengan Tuhan. Dan Tuhan di dalam kita. Dan kita di dalam Tuhan. Dan Tuhan milikku. Dan aku miliknya Tuhan. Kalau sampai level ini saudara. Saya berdoa. Biar kita semua sampai mengalami kasih. Kepada kasih Allah. Yang mendalam seperti ini. Sehingga membuat kita. Akan membangun hidup kita. Pribadi kita dan hidup kita. Dengan Tuhan.
dan jalan keintiman yang lebih lagi bersama dengan Allah, maka kita akan mengalami kasih-Nya yang tanpa batas, akan tetap melimpah di dalam hidup setiap kita. Saya rindu biar hari-hari kita mengalami secara pribadi, saudara. Saya berdoa apapun dan bagaimanapun keadaan jemaat Tuhan hari-hari ini, mari mengalami kasih Tuhan. Engkau berharga, saudara. Tuhan Yesus sangat mengasihi, saudara. Saya rindu mengajak kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi, nyembah lebih dalam dengan sungguh-sungguh. Biarlah hari ini, di hari yang pertama di bulan November ini, saudara semua mengalami keintiman dengan Tuhan, mengalami breakthrough kasih kita kepada Tuhan, sehingga kasih yang mula-mula bisa passionate di dalam hati kita dan menyala-nyala, membuat kita akan semakin mengasihi Tuhan. Mari kita angkat pujian ini, bawa aku dekat. Bawa aku dekat. Jangan lepaskan. Serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukanmu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Terima kasih Tuhan buat pesan firman-Mu. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami boleh mengalami kasih yang deeper, yang lebih lagi Tuhan. Kami rindu lebih intim lagi dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya sebentar Tuhan kami akan makan dan minum sehidangan dengan Engkau dalam perjamuan yang kudus. Sebelum kami terima tubuh dan roti ya Tuhan, biar Tuhan ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Mari Bapak Ibu, biarlah sebelum kita terima tubuh dan darah, sebelum kita makan tubuh dan darah Yesus, biar setiap kali kita makan dan minum roti dan minum cawan ini, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti dan minum cawan ini, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari minta ampun masing-masing, kita bereskan dosa kita. Kalau masih ada dosa, masih ada pelanggaran, mari masing-masing minta ampun sama Tuhan. Oh ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni, ampuni kami Tuhan, ampuni. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Basuh hidup kami dengan kuasa darah Yesus. Darah-Mu menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Bapa buat pengampunan yang sudah Kau berikan Tuhan. Sekarang kami siap makan dan minum sehidangan dengan Kau dalam perjamuan yang kudus ya Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu pegang roti dengan tangan kananmu dan angkat tinggi dari kepalamu. Ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus.
pegang cawan dengan tangan kananmu, angkat tinggi kepala. Ini ada darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari angkat suaramu, katakan terima kasih, terima kasih. Oh, terima kasih, terima kasih. Biarlah barasande. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Mari angkat suaramu, sudah sembah. Biarlah barasyanara maramo. Yesus, Yesus Tuhan. Biarlah Roh Kudus, urapi setiap umat-umatmu dimanapun kami berada. Penuh Roh Kudus, terima api Roh Kudus, terima dalam nama Yesus. Oh, Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau sudah mengurapi setiap kami pribadi lepas pribadi. Membawa kami semakin intim dengan Tuhan. Mengalami kasih. Kembali pada kasih yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan urapan yang baru kami terima hari ini. Tuhan, yang lemah sudah dikuatkan. Yang susah sudah dihibur. Yang berbeban berat sudah diangkat. Bahkan kau umatmu yang sakit di dalam nama Yesus. Kau sakit penyakit, sembuh. Kami sehat, kami kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bahkan imunitas kami semakin hari semakin baik Tuhan. Kalau berkekurangan diberkati Tuhan melimpah-limpah. Kau pelihara setiap umat-umatmu. Jauhkan dari segala virus. Jauhkan segala malah bahaya. Tutup bungkus umat-umatmu dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hadiri United Prayer Tower yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu. Selasa setiap pukul 9 malam. Rabu setiap pukul 9 malam. ID Zoom United Prayer Tower adalah 891-8221-0422 dengan passcode Unity. Mari ikuti Rumah Mukjizat yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom Rumah Mukjizat yaitu 858-4719-6083 dengan passcode Mukjizat. Mari para umas hadiri ibadah UMAS yang akan diadakan pada hari Kamis 6 November 2020 pukul 11 siang. Ibadah dilakukan via Zoom. ID Zoom yaitu 895-9564-2585.
Hadiri ibadah online Wanita Betel Indonesia Rayon 18 yang akan diadakan pada hari Kamis 5 November 2020 pukul 10 pagi. Ibadah dilakukan via YouTube dengan channel Jemaat Induk Rayon 18 dengan pembicara Pastor Insinyur Tuti Rahmani MA. Ikuti pula doa puasa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah ini dilakukan via Zoom. ID Zoom untuk doa puasa yaitu 811-7956-4302 dengan passcode puasa. Hadiri ibadah Light Church setiap hari Sabtu pukul 18. Link Zoom dapat dilihat di Instagram @lightchurch.mb. Mari para remaja hadiri ibadah Junior Church yang dilakukan via Zoom pada hari Minggu pukul 7 malam. Informasi lengkap dapat menghubungi Erika dan Brian. Ikuti ibadah anak sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu pukul 11.30 via Zoom. Untuk informasi lebih lengkap dapat menghubungi Kak Angel 0812 1265 1549. Hadiri Menara Doa Pelayan Jemaat Rayon 18 yang akan diadakan pada hari Selasa 10 November 2020 pukul 7 malam. Ibadah dilakukan via Zoom. ID Zoom yaitu 811-3166-8960. Ibadah ini diwajibkan kepada seluruh pengerja dan aktivis di Rayon 18. Akan segera dibuka KOM 200 yang akan diadakan pada bulan Desember 2020. Biaya pendaftaran sebesar 80.000. Pendaftaran akan dibuka pada 1 November 2020. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Saudari Justina Lili di 0895 3724 91861. Pelayanan konseling di GBI Rayon 18 dialihkan melalui online yaitu via WhatsApp, Zoom dan lain-lain. Konselor GBI Rayon 18 dapat Bapak Ibu lihat di layar. Jemaat dapat menyampaikan saran, masukan, dan pendapat dengan mengirimkan ke 0812 9343 5593 dengan format #nama, #asal, dan #isi saran. Mari dapatkan renungan singkat Sapaan Gembala yang ditayangkan hanya via WhatsApp dengan mendaftarkan nomor WhatsApp Anda ke 0812 9343 5593. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Saya percaya Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan, amin. Ada kekuatan baru, ada kemenangan yang kita terima. Puji nama Tuhan, saudara. Di penghujung ibadah kita percaya Tuhan terus memberkati kita. Mari sekali lagi kita menyembah Tuhan, saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memeluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bersatu di dalam doa. Oh Bapak di surga, terima kasih Bapak untuk ibadah hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami kembali dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu melalui perjamuan yang kudus ini Bapak. Biar terus Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, memenuhi kami, bertata atas hidup kami. Sehingga kami boleh hidup di dalam firman-Mu Bapak. Kami semakin bertumbuh di dalam-Mu Tuhan.
semakin serupa dengan Engkau. Dan ketika Engkau datang kedua kalinya Bapa, Engkau mendapati kami setia ya Bapa. Terima kasih untuk firman hari ini yang menguatkan kami Bapa. Kami percaya setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Kami semakin dikuatkan, kami semakin diubahkan oleh karena kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami berdoa yang pertama untuk bangsa dan negara kami Indonesia Bapa. Sudah terlalu banyak bangsa kami melihat banyak hal, banyak perkara yang terjadi atas bangsa kami Tuhan. Kami mau perkatakan damai sejahtera ada atas bangsa Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta Bapa atas bangsa kami. Engkau yang pegang kendali bangsa kami Tuhan. Engkau yang memilih setiap pemimpin yang ada Tuhan. Biar Engkau juga yang menuntun mereka Tuhan kepada perkenanan-Mu atas bangsa kami. Sebab Engkau yang memilih bangsa kami Tuhan menjadi tempat Pentakosta ketiga. Ketika Engkau memilih kami, Engkau akan memberikan segala yang kami perlu Tuhan untuk dapat memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati setiap daerah demi daerah di Indonesia Bapa. Mungkin banyak di antara kami Tuhan, di bangsa kami ini Tuhan yang kelaparan, kami yang kehilangan pengharapan. Tuhan yang memberikan pengharapan dan sukacita. Sebab Engkau adalah pengharapan kami ya Bapa. Biar nama-Mu dimuliakan dimanapun di bangsa ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pemimpin yang ada Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni bangsa kami jika bangsa kami melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami akui kesalahan kami tidak sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Tapi biar belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk Gembala Pembina kami Tuhan, Paniko, beserta keempat wakilnya Bapa. Biar urapan-Mu terus tercurah Bapa, mengalir kepada Paniko, lalu turun kepada kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh terus rasakan pengurapan yang dari Tuhan melalui Paniko ya Bapa. Juga kami berdoa untuk gembala kami di tempat ini, Pak Andi Markus dan wakil-wakilnya ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami akan terus dituntun oleh gembala kami kepada kebenaran firman-Mu. Tuhan yang terus urapi, Tuhan yang terus jagai, berkat-Mu tercurah atas Pak Andi dengan keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Israel ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Kami mengucapkan berkat atas bangsa pilihan-Mu ya Bapa. Biar bangsa ini berbalik kepadamu, memuliakan nama Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Biar bangsa ini Tuhan kembali memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa juga untuk semua yang melayani Tuhan. Tim pemusik, singer, WL, tim media. Semua yang melayani saat ini Bapa. Biar Tuhan yang berikan kembali apa yang mereka butuhkan ya Bapa. Tuhan yang memberikan upah mereka Tuhan. Supaya mereka kembali dengan bersukacita. Dan setiap hari kami boleh terus melayani-Mu Tuhan. Terus bersukacita di dalam kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar berkat-Mu juga terus tercurah atas setiap jemaat yang mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapa. Kesetiaan-Mu terus ada bagi mereka Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami selesai ibadah, kami akan menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mari kita siapkan hati kita, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.